Halo Bedikers. Polisi Republik Indonesia atau Polri memiliki deretan kecabangan hingga pasukan khusus. Salah satunya adalah Brigadir Mobil alias Brimob. Pasukan ini menjadi salah satu unit tertua di kepolisian. Tapi dalam instansi Polri ada juga pasukan yang bernama Densus 88. Lantas kira-kira apa saja perbedaan Brimob dan Densus 88 ini? Mari kita bongkar. Korps Brimob adalah komponen besar Polri yang dilatih khusus. Pasukan ini lahir November 1945 atau 1 bulan setelah Indonesia merdeka. Di awal pembentukan, pasukan yang khas dengan baret biru Navy ini beberapa kali berganti-ganti nama. Mulai dari pasukan polisi istimewa dan menjadi Brigade Mobil. Hanya saja perubahan nama ini belum menggunakan Brimob melainkan Mobrik. Barulah pada 14 November 1961, Mobrik berganti nama menjadi Korps Brigade Mobil yang sampai sekarang dikenal sebagai Brimob. Selain berganti nama, Brimob juga terus berinovasi dan melahirkan sub-unit utama. Masing-masing adalah unit pelopor dan unit gegana. Untuk unit pelopor, memiliki tugas untuk melaksanakan operasi kepolisian khusus dan bersifat paramiliter. Pasukan yang juga disebut resimen pelopor ini menangani kerusuhan, huru-hara, hingga upaya pencarian alias SAR. Sedangkan unit gegana adalah pasukan khusus anti-teror. Pasukan ini memiliki keahlian khusus, terutama dalam penjinakan bom. Namun unit ini terbagi lagi menjadi 5 detasemen. Salah satunya ada yang bernama detasemen khusus yang populer disebut Densus 88. Densus 88 sendiri dibentuk setelah terjadi aksi bom Bali 1 pada tahun 2002. Atas respon peristiwa ini, dibentuk Densus 88 pada 30 Juli 2003 untuk memerangi terorisme. Para pasukan Densus 88 dilatih oleh Amerika Serikat dan Australia melalui program anti-terorisme. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa di awal pembentukan Densus 88 dilatih oleh FBI dan CIA. Jadi kedua pasukan ini, Brimob dan Densus 88, sekilas tampak sama. Yang membedakan adalah Densus 88 berwenang lebih melakukan penyelidikan dan penangkapan seorang atau kelompok jaringan teroris. Untuk detailnya, mari kita lihat ciri khas dan jumlah personil Brimob dengan Densus 88. Brimob sendiri dipimpin oleh Komandan Korps Brimob Irjen Pol Anang Revandoko sejak 2019. Dalam menjalankan tugas bawahannya, para pasukan Brimob menggunakan 2 seragam. Masing-masing adalah seragam coklat dengan celana hitam, kemudian seragam hitam dan seragam hijau. Masing-masing seragam hanya menggunakan 1 baret yang berwarna biru navy. Total personil pasukan ini diperkirakan mencapai 30.000 yang tersebar dari Satuan Brimob Polri dan Satuan Brimob Daerah. Jumlah ini hanya 10% dari total personil polisi di Indonesia, sebanyak 430.000. Sementara Densus 88 dipimpin oleh Komandan Densus 88 Polri, Inspektur Jenderal Polisi Martinus Hukom. Dalam segi seragam, pasukan ini sangat identik dengan warna hitam. Biasanya mereka bahkan menggunakan pakaian preman dengan penutup wajah dan helm. Dari seragam ini, sudah sangat jelas letak perbedaan Brimob dan Densus 88. Jumlah personilnya sendiri menurut dari data yang kami himpun, yakni sebanyak 1.300. Jumlah ini tergolong kecil karena yang namanya pasukan khusus memang tidak bekerja dengan jumlah yang banyak. Hal ini juga berlaku bagi pasukan khusus lainnya seperti Kopassus saat menjalankan misi. Lantas seperti apa kira-kira persenjataan Brimob dan Densus 88? Sejatinya baik Brimob dan Densus 88 menggunakan perlengkapan yang nyaris sama. Tapi kedua pasukan ini tetap memiliki perbedaan. Misalnya, saat Brimob bertugas biasanya menggunakan rantis Barakuda, arwana 4x4, DAPC One Wolf, hingga AWC Water Contact. Selain rantis, Brimob juga menggunakan berbagai macam senjata api. Sejak didirikan, pasukan ini bahkan telah beberapa kali mengganti senjata. Di antaranya SMG SAVZ-61 Scorpion, AK-47, Ingram Max 10,
SMR FN Minimi AK-101, Steyr AUK, Arctic Warfare 6 Hour 516 PM, dan Barrett MRAD. Sementara Densus 88 rantis yang digunakan kala melaksanakan operasi anti-teror adalah Barakuda. Yang terbaru, pasukan ini dibekali rantis internasional Armored Group Jaws 4x4. Kendaraan ini berfungsi dalam mengintai dan menyerbu jarak jauh dengan menggunakan sasis Toyota Land Cruiser. Selain itu, senjata api dari Densus 88 diantaranya HK-MP5, AR-10, Colt M4, dan Steyr AUK. Deretan senjata ini dinilai sangat canggih dan sesuai kebutuhan Densus 88 untuk meringkus para teroris. Tapi apa sebenarnya tugas dan fungsi Brimob dan Densus 88? Menyandang nama pasukan khusus, otomatis tugas dan fungsi Densus 88 lebih luas ketimbang Brimob pada umumnya, yakni mengatasi teroris yang hendak melaksanakan teror bom. Misalnya saat membekuk 6 terduga teroris di Villa Mutiara Makassar pada April 2021. Densus 88 juga memiliki keahlian dalam penjinakan bom, seperti yang terjadi di kota Sibolga, Sumatera Utara pada 2019. Densus 88 diterjunkan untuk menjinakkan barang yang mencurigakan dan diduga bom. Selain itu, pasukan khusus ini bahkan dibekali ahli bela diri dan ahli menembak. Sementara Brimob, secara luas pasukan ini mempunyai fungsi pengendalian huru-hara, pengendalian terorisme, pencarian dan penyelamatan atau SAR. Walau telah dibentuk Densus 88, Brimob juga masih memiliki tim gegana yang mampu menjinakkan bom. Namun fungsi-fungsi ini dilaksanakan oleh unit yang berbeda-beda. Misalnya unit pelopor dengan fungsinya sebagai anti huru-hara dan bersifat paramiliter. Yang jelas, secara umum, Brimob menjalankan unsur kepolisian sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku. Brimob juga mengambil peran sebagai penjaga keamanan masyarakat dan menjaga ketertiban. Dari sini, sudah sangat jelas tugas dan fungsi masing-masing pasukan ini. Tapi untuk menjadi seorang anggota Brimob dan Densus 88, kira-kira seperti apa proses pendidikannya? Secara umum, proses pendidikan anggota Brimob dilaksanakan di Akademi Polisi atau Akpol. Para tamtama dididik sebagai insan bayangkara dengan sikap, perilaku, pengetahuan, tugas umum dan khusus untuk Brimob. Peserta juga dibekali berbagai latihan layaknya prajurit militer. Mereka turut diberi ilmu terampil menjalankan reserse mobile atau resmob, sehingga memiliki kualifikasi sebagai berikut. 1. Terampil mengaplikasikan kemampuan wan teror atau perlawanan teror. 2. Memiliki pengetahuan penjinakan bom atau J-bom. 3. Tampil mengaplikasikan kemampuan search and rescue atau SAR. 4. Tampil mengaplikasikan kemampuan ketegasan lapangan brigade mobil. 5. Memiliki pengetahuan kimia, biologi, radioaktif atau KBR. 6. Memahami prinsip-prinsip dasar HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian. 7. Mengetahui kekuatan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pokok Polri. 8. Mampu mengaplikasikan navigator darat. 9. Mampu mengaplikasikan ketangkasan pendukung kemampuan Brimob atau Polri. Kalau Densus 88, salah satu syarat menjadi pasukan khusus ini adalah memiliki kualifikasi resmob. Jadi, tidak heran kalau anggota Brimob pun bisa menjadi anggota Densus 88. Karena beberapa syarat pendidikan Brimob terdapat kualifikasi yang nyaris mirip dengan tugas Densus 88. Misalnya pada poin pertama, terampil mengaplikasikan kemampuan wan teror atau perlawanan teror. Poin kedua, memiliki pengetahuan penjinakan bom. Dan poin kelima, memiliki pengetahuan kimia, biologi, dan radioaktif. Namun para calon tetap mengikuti proses pendidikan Densus. Selain itu, syarat menjadi anggota Densus 88 ternyata bisa dari semua unsur kepolisian. Seperti personil Densus 88 Polda Metro Jaya, diisi oleh Kepolisian Resos di Jakarta dan Brimob. Ada 3 kualifikasi untuk menjadi pasukan Densus 88. Pertama adalah kualifikasi research seperti yang baru disebutkan. Kedua, memiliki spesifikasi intelijen keamanan. Para calon pasukan Densus dituntut mampu melakukan identifikasi, analisis, dan kontra intelijen. Karena kualifikasi ini mampu meningkatkan kinerja Mabes Polri hingga Polda di masing-masing provinsi.
Sementara kualifikasi ketiga, yakni calon anggota Densus 88, memiliki kemampuan bernegosiasi yang baik. Hal ini diperlukan dalam mengantisipasi serangan terorisme yang melakukan penyanderaan. Walau begitu, anggota Densus 88 sejatinya sangat tertutup dan bersifat rahasia. Makanya setiap operasi yang dilaksanakan seluruh personil menggunakan penutup wajah dan tidak dapat dikenali sama sekali. Lantas berapa gaji yang diterima Brimob dan Densus 88? Setiap pekerjaan jelas menghasilkan pundi-pundi rupiah. Hal ini juga berlaku bagi pasukan Brimob dan Densus 88. Gaji anggota Brimob sendiri terbagi dalam golongan atau sesuai pangkat. Di antaranya, pangkat Tamtama mulai 2,5 sampai 2,9 juta plus tunjangan. 2. Pangkat Bintara 3,4 sampai 4 juta plus tunjangan. Perwira Pertama 4,4 sampai 4,7 juta plus tunjangan. Perwira Menengah 4,9 sampai 5,2 juta. Perwira Tinggi 5,4 sampai 5,9 juta rupiah. Hanya saja, tidak ada data yang menunjukkan secara pasti berapa gaji yang diterima anggota Densus 88. Kira-kira dari kalian ada yang tahu?